Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sudah ganti oli ini ya. Sekarang pakai oli Bridgestone. Sebelumnya pakai oli Euro 1. Oli Euro 1 itu ternyata kurang sip. Aditifnya terutama yang terbukti setelah ditambahi oli samping sebanyak 50 ml merek Gasolige 1000 itu jadi sip, jadi licin, walau tentu olinya sudah kadung jadi encer karena udah penulis pakai 20 km-an. Jadi seperti ini ya suara mesinnya ya. Jadi sudah lumayan kasar. Jadi ini mau penulis langsung ganti mungkin ya, dalam kondisi mesin masih panas gini ya. Ya daripada telat nanti. Tapi nanti pakai pertama Prestonya mungkin nggak sempat direview lah. Tapi ya wis, penulis cerita besok aja. Oli ini enggak fresh ya, jadi motornya sudah dipakai anak. Untuk lihat ini ya, bentar. Sudah kepake 50 km, 53 km. Jadi olinya sudah ya nggak fresh lagi, dan ya sudah juga ya, sudah rusak juga ya olinya. Penulis nggak tahu yang freshnya bagaimana, tapi dalam kondisi sekarang ini suara mesin sudah nggak halus. Jadi di RPM bawah nggak halus, nggak seperti, bahkan dibanding Valvoline SLD yang mendekati 300 km kayaknya masih lebih halus Valvoline SLD yang sudah dicampuri KCO ya. Penulis nggak tahu cara pakai motornya anak gimana, apakah kencang juga atau bagaimana. Tapi mestinya jarang-jarang ada kesempatan top speed ya kalau anak ya. Mestinya cuma dipakai keliling-keliling loh. Tapi ya kondisinya olinya wis kayak gitu. Ini rencana mau penulis pakai pelan dulu, impresinya bagaimana, terus nanti penulis pakai kencang. Ya wis, nanti penulis teruskan lagi ya. Ya jadi kalau dipakai pelan masih ada aditif ya, karena kemarin udah dipakai anak, mestinya ya aditif sisa yang lama juga sudah hilang.
sisanya gas oli G1000 nya sudah hilang. Ini olinya rasanya ada aditifnya, paling enggak ketika lepas gas masih ada meluncurnya, cuma penulis tidak merasakan makin licin ya. Di RPM idling pun suara mesin tidak makin halus, jadi entah ini pakai aditif apa. Yang jelas suara kasarnya dibatasi, jadi kasarnya nggak kasar-kasar banget, masih tetap makin halus dia. RPM tinggi jelas lebih berat ya daripada ketika pakai Valvoline XLD. Lihat nih, top speed nggak nambah, jadi top speednya tadi 106 tok ya, padahal ya waktu pakai Valvoline XLD bisa berapa, 110 mungkin ya. Ya sayangnya begitu. Jadi ini mau penulis tambahi minyak aja ya, minyak bekatul, karena ya RPM rendahnya nggak halus ya. Nanti dilihat bisa nambah berapa lama mau sekali mau menghabiskan minyak bekatulnya, walau minyak bekatul itu bukan pelumas yang ideal ya. Terus penulis tambahkan dulu ya. Jadi ini kesimpulannya, oli Preston ini bahan olinya kurang bagus ya. Jadi padahal penulis tadi kebanyakan itu pelan, walau memang setelah nambahkan minyak bekatul penulis kencang, tapi sebenarnya penulis ya mayoritas pelan lah ya. Tapi terasa bahan olinya makin lama makin encer. Jadi bahan oli ini apa ya, kayak lebih cepat encer daripada rata-rata. Jadi kemampuannya kurang begitu bagus dibanding dengan oli Valvoline XLD ya, jauh ya. Valvoline XLD itu stabil, lebih stabil, walau nggak sampai selevel dengan Mesran SI40, masih jauh lebih stabil daripada oli ini. Jadi daripada beli Preston kayaknya mending beli Valvoline XLD, jauh. Apalagi ini untuk kengentalan 20W 50. Selain dari itu, aditifnya juga tidak bikin licin ya. Kayaknya ada limitasi gitu ya. Memang nggak sampai seperti oli Euro 1 yang kayaknya minim banget aditif, tapi nggak licin masalahnya ya. Dia kayaknya cuma untuk membatasi gesekan sampai tingkat tertentu saja, tapi setelah itu wes itu
Jadi beda dengan Valvoline XLD yang bikin licin atas bawah ya, sorry, bikin licin antara kecepatan pelan sampai top speed pun makin licin. Kalau ini enggak ya, terbukti tadi top speednya ya cuma 106, padahal waktu pakai Valvoline sampai sepiro sampai 110 juga. Padahal sekarang ini bensinnya lagi top ya. Memang penulis pakai Pertalite, tapi Pertalite-nya sudah dicampuri margarin, sudah dicampuri minyak wijen. Efek margarinnya juga sudah mulai menggigit ya. Jadi kayaknya sekarang mungkin ruang bakar sudah makin bersih. Margarinnya penulis pakai Blue Band ya, padahal Blue Band itu bukan yang terbaik kalau dari sisi performa ya, karena banyak cairan lain-lain. Tapi ya hasil akhirnya sekarang, tarikan sekarang mantep banget ya. Apalagi di RPM tinggi, wah mantep banget. Tapi ya gitu, top speednya kayak kehambat oleh oli. Kayak sekarang aja penulis merasa gak licin ya. Tadi setelah ditambahi minyak bekatul kerasa ya peningkatan licinnya, peningkatan engine brake-nya. Cuma ya minyak bekatul itu kan shear stability-nya lemah ya. Jadi sekarang efeknya sudah nggak selicin tadi. Lemah mungkin karena kandungan stearik asidnya atau minyak jenuhnya sedikit ya. Kalau minyak sawit kan minyak jenuhnya banyak. Nah, ini minyak jenuhnya sedikit, tapi entah mengapa kok shear stability-nya kalah bagus dibanding minyak jagung, dibanding minyak canola. Kalau dengan minyak sawit sih embuh, soalnya ini kayaknya masih ada efek menghaluskan dari minyak bekatulnya. Jadi di RPM rendah terutama kerasanya ya. Ya mungkin karena olinya terasa menghambat. Ini ya sayangnya penulis nggak bisa ganti oli di kantor, jadi mungkin nanti nambahi oli samping lagi dah. Nambahi oli samping. Nah parah ya. Padahal sebelumnya oli Euro 1 itu 30.000 wajar lah kayak gitu. Tapi ini oli Preston. Oli Preston harganya piro lali? 60-an mungkin ya. Tapi kayaknya mending Valvoline XLD dah kalau harga situ. Ya tentu lebih baik lagi oli Mestran saya 40, beli offline harga 40.000 ya. Ini tarikan nggak enak, ini bukan karena ledakan mesinnya gak sip ya, tapi karena olinya nggak licin. Kalau lepas gas masih gitu ya, tapi kalau pas lagi jalan gini gak kerasa licin, ada hambatan gitu ya. Ini rasanya mirip dengan ketika pakai multi power sudah 200 km, tapi ya keadaan mesinnya masih lebih sehat saat itu ya. Dibanding oli ini ya lebih mending motor multi power, lebih mending apa mana ya, Adnoc masih termasuk ya. Kalau Adnoc ya sebenarnya nggak begitu bagus bahannya. Lapor sih tak sebut oli-oli yang nggak begitu rekomendasi. Sayangnya ya oli-oli sekarang yang sudah mulai made in Indonesia kualitasnya kurang bagus, terutama dari sisi bahan oli ya.
iya apa mana wis sudahlah, soal harga wis, kemampuan wis. Karena oli Preston ini kualitasnya kayak gini, penulis maaf ya, nggak bakal coba oli Master Silentium ya. Kalau sebenarnya menarik juga karena di online ada yang jualan Master Silentium harga 30.000. Cuma harga 30.000 itu sepertinya harga banting ya, harga apa, wis males pegang ya, karena olinya kalau di tempat-tempat lain harganya minim 67. Di tempat itu tok 30.000. Menarik sih ada oli harga diskon gitu, tapi lihat performa oli Preston kayak gini kok males ya. Walau mungkin produk yang lain bagus, kulannya bagus, tapi untuk oli kok ya maaf, ya memang oli itu nggak gampang ya. Jadi oli itu nggak sekedar harus formulanya oke gitu ya, karena bahan utama dari oli ya bahan olinya, bahan dasar olinya, base oilnya. Yang sangat mempengaruhi kualitas oli ya base oilnya. Cuma ini walau mungkin olinya termasuk formulanya lengkap, formulanya komplit, nggak seperti oli Euro 1, tapi menurut penulis formulanya ini menghambat ya. Mungkin nggak aus penulis nggak tahu, tapi ya di RPM rendah kalau di motor nggak cocok. Terus kalau dipakai untuk top speed menghambat. Ini sekarang dalam keadaan menghambat. Karena menghambat ini penulis jadi ragu juga, kok kayaknya kayak apa oli silgol ini. Dan oli silgol ini sebelumnya membuat kondisi motor penulis jadi makin parah, makin parah fuel dilutionnya, makin parah performanya, performa ngedrop habis ya. Oli yang agak mengembalikan performa itu Valvoline XLD, meseran SI40 enggak, meseran B40 enggak, meseran Super enggak. Pemaneh yang oli-oli SI40, yang Repsol DXR3 SI40 enggak, Shell Rimula R2 SI40 enggak, Delta Loop 757 multipower enggak. Mungkin kalau coba lagi ya Valvoline XLD mungkin ya. Cuma penulis kan harus pakai aditif oli ya, pakai satu itu kan, satu SGR. Kalau pakai satu SGR ya olinya perlu pakai yang aditifnya minim. Oli aditif minim yang penulis tahu oke ya, cuma meseran SI40. Ya wis lah, ini oli Preston maaf nggak rekomendasi banget, karena bahan olinya cepat rusak, karena aditifnya ini menurut penulis nggak sip. Kalau pemakaian di mobil entah, tapi yang jelas kalau untuk pemakaian di motor nggak rekomendasi. Ya wis begitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.